Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Kurniawan, Prodi Sistem Informasi dari UPJ Palangkaraya. Jadi malam hari ini kita akan mengerjakan tugas 3 basis data, yang mana tugas 3 tersebut adalah melanjutkan praktikum dari tugas 2 yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, jadi ini tugasnya untuk yang ketiga, yaitu yang pertama melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk yang kedua, dan ini panduan praktikumnya ya. Nah, ini udah saya rekapkan. Jadi pelaksanaan praktikum transaksi untuk yang pertama itu ada commit, yang kedua ada rollback, yang ketiga ada checkpoint, yang keempat ada trigger. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, ini saya buka dua ya, jadi sebagai pembanding saja, nanti pada saat kita melakukan perubahan itu bisa kita bandingkan seperti itu. Jadi untuk data awal kita yang sudah kita buat kemarin itu ada 10 pasien dan nomor 8 sudah kita hapus di tugas 2. Oke. Jadi kita akan melakukan transaksi yang pertama, yaitu commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, ini jadi saya akan rencana insert into pasien itu mengganti yang pasien nomor 8 kemarin yang sudah kita hapus itu dengan Rizky, jenis kelaminnya laki-laki dan namanya pembuang. Ini kita copy saja. Nah, dari sini kita masuk ke rumah sehat, klik rutin. Nah, klik new routine di sini. Kita masukkan transaksi 1. Kita tambahkan parameternya. Nah, ini perintahnya ya, kita kirim saja. Berhasil. Nah, di sini nomor 8 sudah terisi dengan nama Rizky ya. Kita cek di sini. Namun di sini belum masuk. Nah, jadi namun dalam hal ini data pasien yang baru yang sudah kita masukkan belum muncul di database. Jadi perlu kita lakukan commit untuk menandakan selesai terjadi perubahan data. Ini kita masukkan perintah kedua. Di sini kita tambah commit di sini ya. Routine, create new routine. Ini ya. Sudah berhasil. Nah, di sini sudah muncul. Dan apakah di sini sudah muncul? Kita cek. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita bandingkan dengan yang lama, di sini belum muncul dan sekarang sudah muncul. Kita refresh. Ini juga kita refresh. Oke. Selanjutnya itu melakukan rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Oke. Kita cek dulu di sini. Jadi data awalnya untuk nomor 4 ini atas nama Selamat laki-laki Pangkalan Lada. Nah, ini akan kita ganti dengan nama Rizky, asalnya pembuang. Kita copy. Masukkan di sini transaksi 3, create new routine. Ya, kita ganti dengan nama Rizky laki-laki pembuang. Kirim. Pilot ya. Oh maaf, saya salah copy. Ini kita hapus.
kita cek di sini udah berhasil nama Wandri. Kita cek di sini belum berubah ya. Nah, namun dalam hal ini perubahan data pasien yang sudah kita masukkan belum muncul ke database. Jadi perlu kita lakukan rollback dan commit untuk menandakan selesai terjadi perubahan data. Namun dalam kasus ini kita punya kasus mengubah data pasien ya, dan menambahkan data pasien. Oke, langsung kita klik rutin, klik new rutin. Transaksi 4. Oke, berhasil. Di sini dia ganti ya, namanya Wandri, laki-laki, panggilan Lada. Kita tadi juga menginput nambah pasien atas nama Toto di nomor 11. Namun di sini belum muncul ya. Nah, di sini juga sudah berhasil. Yang awalnya datanya itu sama Slamet, sekarang berubah menjadi Wandri. Ini kita refresh. Ini kita refresh. Oke. Lanjut. Yang ketiga, checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Contoh misalnya ada 3 buah data yang akan kita masukkan ke dalam basis data. Ini kita akan tambah 11 yang nama Toto yang tadi, terus 12 dan 13. Ini langsung saja kita copy. Klik rutin. Ini transaksi 5. Kita pastikan di sini, kita kirim. Ya. Nah, ini udah masuk. Nomor 11, nomor 13. Kita cek di sini. Udah berubah juga. Yang awalnya 10 sekarang jadi 13, tapi yang nomor 12 nggak masuk ya. Ini untuk yang checkpoint. Terus kita transaksi yang keempat yaitu melakukan trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu masukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan delete. Nah, jadi sebelum kita melakukan ini kita buat dulu tabel obat. Ya, tabel obat dan tabel transaksi obat. Langsung saja kita buat. Kita ambil dari sini. Ya. Pakai data integer, primary key. Kode obatnya varchar 5, nama obat varchar 30, harga integer 10, stoknya integer 5. Create table transaksi obat, edit transaksi integer 3, jadi pasien integer 3. Oke, udah kita kirim. Berhasil ya. Jadi ada tambah kita table ada obat dan transaksi obat. Oke, selanjutnya kita masukkan foreign key-nya dulu. Ini ID obat. Kita masukkan indeksnya. Terus transaksi obat ada di ID pasien, ID obat. Udah. Jadi sebelum kita masukkan relasinya, kita masukkan data obat terlebih dahulu. Nah, ini untuk obatnya sudah saya siapkan. Jadi untuk yang pertama itu ada Neurobion, yang kedua Vitasimin, yang ketiga Kaviplex, 4 Neuralgin, nomor 5 paracetamol. Ini langsung saja kita mau copy, kita masukkan ke dalam sini. Ya.
Oke, udah selesai. Kita kotak query. Nah, ini udah masuk ya. Oke, udah selesai. Coba kita masukkan relasinya. Simpan terlebih dahulu. Nah, ini terjadi error ya. Kita cek terlebih dahulu. Dari sini kita cek struktur, tampilkan hubungan. Nah, ini ya. Ini ternyata foreign key-nya ada di nama pasien, jadi kesalahannya ada di sini. Jadi ini kita hapus dulu. Oke, sudah. Nah, udah berhasil ya. Nah, baru sekarang kita punya contoh kasus, misalnya seorang pasien membeli obat Neurobion sebanyak 10 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Oke, di sini kita lakukan trigger. Ini kita refresh. Kita cek obat di sini. Ya. Di sini kita masukkan trigger, create new trigger, TG jual, ini kita masukkan udah berhasil. Baru kita lanjut melakukan transaksi obat di tabel transaksi obat ya. Jadi kita dari kasus ini kita akan melakukan pembelian penjualan, yaitu obat dengan ID pasien nomor 9, ID obatnya nomor 10, ID obatnya nomor 10. ID obatnya nomor 1, terus jumlahnya 10. Nah, total harganya ada 250.000. Ini kita copy. Ini ya. Jadi transaksi obat ID pasien 9, ID obatnya 1, jumlahnya 10, bagian 250.000. Kita cek di sini. Nah, ini obatnya. Kita cek yang di sini, awalnya Neurobion stoknya ada 90. Nah, sekarang menjadi 80. Oke, udah berhasil ya.
Jadi panduan ini udah selesai semua. Dari commit, rollback, checkpoint, trigger sampai di sini. Jadi kita akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, langsung saja kita mulai. Dari sini kita ekspor terlebih dahulu. Ya. Jadi seharusnya kita dari panduan praktikum itu memakai flash disk untuk memindah data ini ke dalam Ubuntu. Cuma karena device-nya tidak ada, jadi kita memakai Google Drive. Jadi nanti kita di Ubuntu kita login Google Drive dan kita download. Nah ini langsung saja kita download. Oke, sudah berhasil. Ini ya. Oke, jadi sebelumnya kita baca dulu soalnya. Itu melakukan praktikum data basis terdistribusi, ya. Terus untuk replikasi tersebut, ya, distribusi atau replikasi ini kita punya dua langkah, yaitu konfigurasi pada komputer 1 dan komputer 2, yaitu Windows dan Linux Ubuntu. Oke, jadi setelah kita ekspor, langsung saja kita coba import terlebih dahulu. Nah ini untuk examnya sudah saya install. Coba kita jalankan. Oke, udah running. Langsung kita buka localhost. Ya. Kita buat database-nya terlebih dahulu. Oke. Ini langsung kita import. Ini ada error ya, kita cek terlebih dahulu. Oh, ini kita upgrade terlebih dahulu ya.
sini kita coba upgrade juga. Oke. Saja. Ini kita copy. Ini di buku panduan kita ganti to DB. Terus ini kita kasih hashtag biar yang dibaca servernya adalah server masternya. Nah, coba restart. Oke. Ini kita buat, oh ya, sebelumnya kita ganti ini dulu ya, pengaturan jaringan dulu, karena saya memakai
hotspot. Jadi ini kita ganti dulu untuk adaptor hanya host, karena jika tidak seperti itu nanti IP kita tidak akan terbaca. Oke, ini IP kita. Kita add user. Ini kita buat coba nama saya. Terus kita masukkan IP yang ada di terus kita centang replication client dan replication slave, terus kita kirim. Oke, kita berhasil. Oke. Lanjut, ini kita masukkan sesuai dengan akun yang sudah kita buat. Terus hostnya, sebentar, ada yang ketinggalan. Kita lakukan plus lock ya, kita lakukan itu dulu Pak. Ini kita masukkan IP masternya di 561. Nah, ini errornya di sini. Coba kita lakukan plus lock terlebih dahulu. Ini ini kita lakukan routing. Saya siapin. Kita lihat dulu di sini ya, aplikasi primer status. Oke.
masih belum jalan, kita lakukan stop slide. Nah, kita refresh lagi. Si replika status masih connecting ya. Coba kita restart terlebih dahulu. Ini sudah berhasil ya, ini sudah running. Sekarang kita coba dari data obat ya, kita tambahkan. Kita bagi dua biar agak lebih mudah. Sini kita tambah, kita refresh dulu. Kita tambah ID-nya 6. Ini kita kasih nama Bodrex. Ini kita harganya kita buat 1000 per piecesnya, dan stoknya ada 10. Kirim. Oke, di sini sudah berhasil. Coba refresh. Nah, di sini sudah tambah ya Bodrex, dan di sini kita coba refresh. Nah, berhasil ya. Jadi replikanya udah berhasil. Kita coba tambah transaksi obat. Tambahkan ada di transaksi, kita buat nomor 2 karena tadi sudah ada. Ini kita 06, kita ambil 1 dan harganya 1000. Kita kirim. Oke, berhasil. Nah, ada 2. Ini juga sudah ada 2, dan kita cek obatnya di sini. Yang tadi awalnya 10 sekarang jadi 9. Yang di sini nah, sudah ada 9. Jadi sudah berhasil ya untuk tugas 3 ini, antara melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Itu aplikasi. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kesalahan tadi semoga menjadi bahan evaluasi saya ke depannya. Mungkin cukup itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.